Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengawali hari ini dengan hati yang bersyukur. Apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa semua ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan senantiasa memegang setiap kehidupan saudara dan saya. Sebab itu mari bersama kita naikkan pujian dan syukur kita pagi hari ini. Datang menyembah. Ini setiap hati kami Tuhan sungguh-sungguh datang di dalam hadirat-Mu. Kami sadar penuh bahwa segala sesuatunya datang dari Tuhan. Dan oleh-Mu Tuhan kami bawa setiap pujian dan syukur bagi Allah yang Maha Kudus. Engkau yang layak terima setiap penghormatan tertinggi kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hati kami datang menyembah Engkau pagi hari ini. Mari bawa setiap hati kami datang. Segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang kudus. Ini hati kami. Oh, ini pujian kami pagi hari ini ya Tuhan. Sembah dan syukurku hanya bagi-Mu. Mari bawa sembah. Engkau yang mengalami kasih dan hadirat Tuhan. Engkau yang mengalami kemurahan lepas kemurahan. Yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari bersama pagi hari ini. Naikkan pujian syukur-Mu. Angkat hatimu sembah Dia. Nyatakan ini setiap kami datang Tuhan. Segala puji syukur. Oh ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Dalam hidupku selalu sama-sama ku sembah Kau. Mari sembah Dia. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku. Amin. Mari sembah. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Kami sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin Tuhan. Dalam hidupku selalu. Mari bersama-sama mari naikkan. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan. Oh, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kami naikkan pujian dan syukur kami pagi hari ini. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kami Tuhan. Sebab kebaikan-Mu setiap hari kami alami. Kami lihat kasih dan kemurahan anugerah-Mu.
senantiasa kami hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami bawa hati kami dengan sungguh. Kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan Tuhan ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Sekali lagi bersama mari. Ku sembahkan, ku sembahkan Ya Bapa, amin. Ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu hidup berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati hari-hari ini, satu hal yang kami tahu bahwa perkenanan-Mu itu senantiasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh di dalam kehendak-Mu. Ajar kami senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Biar setiap apapun yang kami lakukan, biar kiranya itu yang berkenan, itu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, amin. senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Mari dengan sungguh sama-sama mari katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya Yesus. Oh, haleluya. Menyenangkan-Mu, Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi sama-sama mari nyatakan
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Ini pernyataan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi, mari bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi ini kami ingin memulai segala aktivitas di hidup kami dengan melandasinya akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali pagi ini di Mesbah Syukur. Biarlah terus hidup kita taruh di dalam firman Tuhan, agar apapun yang kita lakukan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ayat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup kita, ya, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu hidup selaras dengan Kristus. Supaya apa saudara? Kalau kita hidup selaras dengan Kristus sesuai dengan firman Tuhan, maka ya rumah tangga kita aman, ya dimanapun kita berada kita pasti aman di dalam pergaulan, hubungan sosial kita dengan sesama, pasti semuanya baik. Kenapa banyak orang dalam hidupnya itu selalu bermasalah? Di rumah, dalam rumah tangga dia bermasalah. Ya, di luar dengan hubungan sosial dengan sesama dia bermasalah. Dimanapun dia bermasalah dia punya musuh. Karena kita tidak melandasi hidup kita ya sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ketika kita ini hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, itu pasti luar biasa. Kita belajar dari Kristus, kita harus memiliki pikiran Kristus, kita harus memiliki perasaan Kristus, saudara. Yang namanya pikiran Kristus itu pasti tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran ya yang jahat. Seringkali yang membuat hidup kita ini jadi bermasalah karena kita selalu berpikiran negatif terhadap orang. Ya, orang-orang yang tidak memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, ya, perasaan dan pikiran mereka itu pasti dicemari. Seringkali perdebatan terjadi, perselisihan terjadi karena kita punya pikiran negatif terhadap orang lain, lalu kita tuangkan itu ya di dalam perkataan kita. Waktu kita memiliki perasaan negatif, pikiran negatif terhadap orang lain,
ya maka perasaan kita jadi jengkel, jadi benci ya. Lalu apa yang terjadi? Kita ya mulai menceritakan kejelekan orang. Waktu kita punya ya pikiran yang negatif terhadap orang, maka ya pikiran itu berkembang saudara menjadi ya sebuah alibi dalam pikiran kita, sehingga ya kita bahkan dalam pikiran menghakimi orang lain. Ini juga terjadi dalam kehidupan berumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Karena kita ini ketika hidup bersama itu ya pasti proses itu ada. Ya, waktu kita menikah, kita bukan sendiri lagi. Ada suami, ada istri di samping kita, apalagi kalau sudah punya anak-anak. Maka di sini kita harus belajar mengelola pikiran dan perasaan kita. Ya, mari kita kenakan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Semua yang adil, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Itulah pikiran Kristus. Ya, waktu kita memiliki pikiran Kristus, otomatis kita juga memiliki perasaannya Kristus. Sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Kita tidak mudah menyakiti orang lain. Kita tidak mudah ya berbuat jahat terhadap orang karena kita memiliki perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Satu hal yang kita belajar dari Tuhan Yesus itu dikatakan, dia itu walaupun dalam rupa Allah, kita tahu Yesus adalah gambar Allah. Yesus adalah Allah sendiri. Dia adalah dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu Tuhan, tapi ketika dia turun ke dalam dunia, dia diludahi, dia direndahkan, dia memiliki segala kuasa dan otoritas dalam dirinya. Tapi dia tidak membalas apapun saudara. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, itu tidak gampang. Tapi kenapa itu Tuhan Yesus lakukan? Untuk memberikan kita contoh dan teladan. Betapa seringnya kita kecewa, marah, kepahitan sama orang ketika kita tahu dia itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Padahal belum tentu yang kita pikirkan itu benar. Bisa jadi itu hanya ya pikiran negatif kita ketika kita menghakimi seseorang. Ya, kenapa terjadi pertengkaran, perpecahan, bahkan perceraian? Ya, karena suami istri tidak memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Menjadi Kristen bukan hanya soal kita beribadah setiap hari Minggu. Menjadi Kristen bukan hanya soal kita menjadi Kristen itu dan kita, oh saya ini orang Kristen. Tapi menjadi Kristen itu artinya mengikuti Kristus. Kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Saya membayangkan betapa indahnya sebuah rumah tangga ketika suami istri memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ketika kita marah, ketika kita bertengkar, berantem, ya maka kita harus tiba-tiba langsung sadar, oh iya Tuhan, aku mau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yesus itu menyukai damai sejahtera. Berarti aku pun harus hidup dalam damai. Aku tidak mau ribut dengan suami, aku gak mau berantem dengan suami, aku akan jaga damai sejahtera. Ya, betapa indah ketika kita semua memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dia itu adalah Allah, ya dia dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap bahwa itu adalah hal yang harus dipertahankan. Aku ini Allah loh, aku ini Tuhan loh. Berani kamu ludahin aku. Wah saudara, kalau Yesus tidak melucuti ya semua kesombongan dirinya, maka tidak akan pernah ada karya keselamatan.
Kenapa Tuhan Yesus melakukan semua itu? Untuk memberikan contoh kepada kita. Supaya kita belajar ketika kita direndahkan, jangan tersinggung. Ya, ketika kita punya pemikiran negatif terhadap orang, tidak usah dikeluarkan lewat mulut kita sehingga itu akan menjadi fitnah. Karena belum tentu yang kita pikirkan itu benar. Sebaliknya, mari kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Waktu kita punya pikiran negatif terhadap orang, wah dia kok gini, langsung dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan aku buang segala pikiran negatif ini, aku mau belajar untuk berpikir yang positif. Saudara, ya Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita belajar malam ini, kita belajar pagi hari ini saudara, kita bangun pagi, kita mau sungguh-sungguh ya berkata Tuhan apapun prosesnya pagi ini. Aku mau belajar mengosongkan diriku, mengambil rupa seorang hamba supaya hidupku boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Mari kita mau tundukkan kepala saudara, kita mau berdoa dan kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, ajar kami menjadi seperti Engkau dalam seluruh hidup kami agar kami boleh terus memuliakan Tuhan. Bahwa kami memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Katakan bersama saudara pujian ini untuk dapat kita renungkan dan kita resapi. Kita katakan di hadapan Tuhan saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu lewat hidup kami Bapa. Dalam keluarga rumah tangga kami memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ajar kami hidup dengan rendah hati, mengosongkan diri kami, mengambil rupa sebagai hamba. Sebab ketika kami tahu kami hanyalah hamba, maka kami tidak Tuhan protes kepada setiap proses. Bahkan ketika kami difitnah, direndahkan, dihina, kami belajar menerima itu sebagai sebuah pembentukan yang Tuhan izinkan. Ajar kami mengambil rupa sebagai seorang hamba, agar kehendak Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami seperti Kristus yang adalah setara dengan Allah. Tapi dia tidak mengambil kesetaraan itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh merendahkan hati, hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, agar semua yang kami pikirkan yang baik, yang adil, agar hidup kami boleh senantiasa berkenan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Kami memulai segala aktivitas hidup kami, biarlah kami memulainya dengan hati yang bersyukur. Semua yang terjadi Tuhan pada hari ini dalam campur tangan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Berkati yang sekolah bekerja, yang kuliah Tuhan tutup bungkusan kos saudara-Mu. Para ibu-ibu rumah tangga yang di rumah juga Tuhan berkati. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, hidup kami dalam kendali Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri.
Tuhan tambahkan apa yang menjadi pergumulan kerinduan setiap anak-anak-Mu. Kami juga terus berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, damai sejahtera-Mu turun buat bangsa kami. Kami tahu Tuhan sudah memilih pemimpin yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang sentuh hatiku,